Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurlaili Z, SST MKEP. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Sebagai dosen di jurusan kebidanan, saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu kebidanan. Di antaranya adalah konsep kebidanan, promosi kesehatan, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, kegawat daruratan maternal dan neonatal, kebidanan komunitas, sosial budaya dasar, pengembangan kepribadian dan budi luhur, asuhan kebidanan esensial kehamilan, praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan, praktik klinik kebidanan 1, praktik klinik kebidanan 2, praktik klinik kebidanan 3, etika dan hukum kesehatan, biologi reproduksi, dan praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh pada semester 2, yaitu mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi dengan bobot SKS pada mata kuliah adalah sebanyak 3 SKS praktik yang diampuh oleh beberapa orang dosen atau tim teaching. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, CPL 5 dengan bobot sebesar 70%. Mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, pasca keguguran, menyusui, masa antara, klimakterium secara komprehensif dan berkesinambungan dengan prinsip universal precaution dan pasien safety. CPL 6 dengan bobot sebesar 30%, mahasiswa mampu mengaplikasikan pelayanan kontrasepsi, kesehatan seksual, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga, serta perencanaan keluarga. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. CPMK 5 dengan bobot sebesar 70%. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep asuhan kebidanan pada remaja, asuhan kebidanan pranikah, asuhan kebidanan pada prakonsepsi secara komprehensif sesuai dengan standar profesi bidan dan nilai-nilai profesionalisme secara komprehensif dan berkesinambungan dengan prinsip universal precaution and patient safety. Yang kedua, CPMK 6 dengan bobot sebesar 30%. Mahasiswa mampu menyusun kegiatan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi pada asuhan kebidanan remaja, asuhan kebidanan pranikah, dan asuhan kebidanan prakonsepsi. Deskripsi dari mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi adalah mata kuliah praktik yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada calon pengantin dan perempuan usia subur pada masa pranikah dan prakonsepsi. Pembelajaran ini menekankan kemampuan praktik pengkajian, penegakan diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan berbasis evidence-based practice dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, serta etika profesi dan kewenangan bidan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuhan kebidanan pada pranikah
yang terintegrasi pada CPMK 5 dan CPMK 6. Yang kedua, asuhan kebidanan pada prakonsepsi yang terintegrasi pada CPMK 5 dan CPMK 6. Yang ketiga, psikologis prakonsepsi yang terintegrasi pada CPMK 6. Yang keempat, fertilitas dan infertilitas yang terintegrasi pada CPMK 5. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya juga aktif menyusun dan menerbitkan buku yang telah memiliki ISBN, yaitu yang pertama, buku Centing, Cegah Stunting, Cegah Anemia Remaja, dengan nomor ISBN 978-623-190-5994 yang diterbitkan pada tahun 2023. Yang kedua, konsep kebidanan dengan nomor ISBN 978-623-8839995 yang diterbitkan pada tahun 2023. Yang ketiga, buku asuhan kebidanan bagi para bidan di komunitas dengan nomor ISBN 978-623-125-0810 yang diterbitkan pada tahun 2024. Yang keempat, buku Telur Puyuh Cegah Stunting dengan nomor ISBN 978-623-88-73760 yang diterbitkan pada tahun 2024. Yang kelima, penata laksanaan hemoroid pada ibu hamil dengan nomor ISBN 978-623-462-6575 yang diterbitkan pada tahun 2024. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Delivery merupakan proses penyampaian pembelajaran pada mahasiswa yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS berbasis Outcome Based Education atau OBE untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan capaian pembelajaran mata kuliah. Materi ini disampaikan secara tatap muka dengan menggunakan media PowerPoint, modul praktikum, LMS atau Siakat Cloud, serta buku ajar dan jurnal ilmiah terkini. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah hasil penelitian mengenai stunting among children aged 6-59 months in Gorontalo, Indonesia, yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus Q4 tahun 2025. Dan diintegrasikan pada materi pertemuan kedua dalam RPS pada mata kuliah ini. Saya juga mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Kader Posyandu melalui edukasi cegah stunting pada ibu hamil yang dipublikasikan pada Jurnal Masyarakat Mandiri tahun 2025 sebagai penguatan materi pada pertemuan yang sama. Integrasi ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual, berbasis bukti atau evidence-based midwifery, dan relevan dengan praktik pelayanan kebidanan. Yang kedua adalah interaction. Interaksi pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning sesuai RPS melalui berbagai metode pembelajaran aktif seperti case study, small group discussion, demonstrasi, role play, dan praktik laboratorium sesuai dengan karakteristik materi. Pada pertemuan ini, metode utama yang digunakan adalah case study atau praktik konseling, di mana mahasiswa akan menganalisis kasus calon pengantin dengan melakukan praktik konseling berdasarkan checklist serta memperoleh umpan balik langsung dari dosen sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah assessment.
Hasil penilaian belajar yang saya lakukan adalah melalui penilaian sebagai berikut. Tugas 15%, UTS 15%, UAS 20%, dan praktik 50%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada pertemuan kedua dalam RPS, yaitu melakukan penata laksanaan asuhan kebidanan pranikah dengan subtopik persiapan fisik dan psikologis pranikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya hadir? Ya, Bu. Ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mulai dengan doa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk pada materi di pertemuan kedua pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mereview sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita di pertemuan pertama. Ya, di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari? Konsep dasar pranikah itu. Ya, tepat ya. Ada lagi yang tahu? Oke. Ya, bagus ya. Nah, kira-kira sebelum kita melakukan screening, apa saja pemeriksaan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan? Ada yang tahu? Yang pertama anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab. Ya, baik. Tepat ya. Berarti kalian sudah paham dengan materi sebelumnya. Jadi kita harus melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada calon pasangan pengantin ya untuk mengetahui kondisi kesehatannya sebelum menikah ya. Jadi sekarang kita masuk pada materi di pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan konseling kepada calon pengantin mengenai persiapan fisik dan psikologis pranikah berdasarkan standar profesi bidan. Ya. Nah, kita mulai pembelajaran yang pertama ya. Semuanya lihat. Nah, di sini terdapat gambar pasangan ya, pasangan muda. Nah, menurut kalian apakah pasangan muda calon pengantin ini sudah siap untuk menjadi orang tua? Ya, mau. Tidak, ada lagi yang lain? Nah, alasan tidak kenapa? Tergantung kondisi kesehatannya, Ibu. Ada lagi mungkin alasan yang lain? Tergantung kesiapan mentalnya Ibu. Ya, baik ya. Nah, sekarang sudah tepat ya jawabannya. Sekarang kita lanjut pada slide berikut. Jadi kita akan belajar dan membahas tentang studi kasus. Nah, Nyonya A umur 22 tahun, HB-nya 10,3 gram dl, IMT 17,5. Ibunya belum mendapatkan imunisasi TT. Nah, ibu mengatakan ibu sering begadang setiap malam dan ibu sering merasa cemas menjelang pernikahan di bulan depan. Nah, menurut kalian sebagai bidan, apakah calon pengantin ini sudah siap untuk memasuki masa kehamilan? Belum Ibu. Nah, kenapa belum? Karena harganya rendah, Ibu. Karena HB-nya rendah. Ada lagi mungkin? Terus IMT-nya kurang. IMT-nya kurang karena di bawah dari 18 ya. Ada lagi? Karena ibunya merasa masih cemas Ibu. Ibunya merasa masih cemas. Mungkin ada lagi? Atau ibu dia belum melakukan imunisasi. Belum melakukan imunisasi.
Ya, baik. Dari jawaban kalian berarti kita beroleh masalahnya terdapat pada masalah fisik dan psikologis dari calon pengantin ya. Jadi kita bahas satu persatu. Nah, kita lihat dari HB-nya ya. HB-nya menandakan bahwa ibunya ini mengalami anemia ringan ya. Kemudian dari IMT-nya yang 17,5 berarti status gizinya masih kurang ya. Kemudian ibu juga belum mendapatkan imunisasi TT. Nah, sebaiknya itu kita berikan dulu imunisasi TT untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. Kemudian ibu juga harus mengatur pola istirahatnya, jangan sering begadang ya. Kemudian kita berikan dukungan kepada pasien. Nah, dari permasalahan kasus tersebut, sebaiknya jika kalian menjadi bidan, penata laksanaan apa yang harus kalian berikan kepada pasien tersebut. Dilihat dari HB-nya, kemudian IMT-nya, imunisasinya. Nah, ada yang bisa menjawab? Saya ibu. Ya, Sebaiknya minum tablet tambah darah ibu. minum tablet tambah darah untuk mengatasi anemianya. Ada lagi? Saya ibu. Ya, Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi ya, karena IMT-nya masih kurang. Ada lagi? Saya ibu. Berolahraga ibu. Nah, berolahraga, kemudian istirahat yang cukup ya. Ya. Itu merupakan penata laksanaan dari kasus di atas. Ya. Mengapa kita harus memperbaiki kondisi calon pengantin tersebut? Nah, kita bisa lihat pada penelitian yang saya lakukan bersama tim kami di Gorontalo ya, tahun 2025. Di sini menyatakan bayi yang lahir dengan berat badan dan panjang badan lahir yang normal itu resiko untuk menjadi stunting lebih rendah. Begitu juga dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan keragaman pangan, itu juga akan melindungi bayi dari terjadinya stunting ya. Nah, jadi menurut kalian kapan kira-kira edukasi itu diberikan? Sebelum hamil. Sebelum hamil ya. Nah, selain fisik, Nyonya A, apakah sudah siap kalau dilihat secara mentalnya atau psikisnya? Belum. Belum. Kenapa? Karena masih cemas. Karena masih merasa cemas. Kalau begitu, sebagai bidan sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Memberikan konseling. Memberikan konseling. Oke, berarti sekarang kita lanjut pada praktik pemberian konseling persiapan fisik dan psikologis pada calon pasangan. Nah, saya akan tunjuk dua mahasiswa. Kira-kira siapa yang bersedia untuk menjadi bidan dan menjadi pasien? Fajria boleh? Nah, Aziza? Ya ibu. Oke, silakan maju ke depan ya. Kita akan simulasi terkait praktik konseling persiapan fisik dan psikologis pranikah. Nanti saya akan bagikan checklistnya ya kepada teman-teman, sambil diatur ya, maju ke depan. Ini checklistnya, jadi tidak apa-apa kita belajar menggunakan checklist dulu, setelah itu baru kita mandiri, oke? Nah, checklistnya ini mungkin tidak cukup ya, jadi bisa diubah posisi duduknya ya. Jadi teman-teman sekalian, pada saat ini Fajria dan Aziza akan mempraktekkan siapa yang akan menjadi bidan, itulah yang akan memberikan konseling pranikah, dan Aziza akan menjadi pasien. Ya, silahkan duduk di kursinya. Ya. Saya akan berikan contoh dulu ya. Jadi berdasarkan checklist kita sambut ibu. Ya, jadi pasien masuk kita sambut. Mari bu, silakan duduk. Ya, kemudian kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bidan Sri Nurlaili. Saya bidan yang bertugas di puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu bu? Jadi setelah perkenalan diri bidan, bidan akan menjelaskan tujuan diberikan konseling ya. Kemudian bidan meminta persetujuan klien apakah kliennya bersedia. Nah, setelah itu bidan memberikan semua konseling yang berhubungan dengan persiapan fisik dan psikologis pranikah. Setelah itu bidan akan mengecek
pemahaman dari pasien. Jadi kita bidan minta untuk pasien mengulangi ya edukasi yang sudah diberikan bidan tadi. Nah, setelah itu baru kita lakukan dokumentasi. Nah, boleh Pak Jria? Silakan dibaca checklistnya, tidak apa-apa sambil memberikan konseling sambil membaca. Karena kita di sini kan belajar. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Dian Kak Julia. Jadi bisa dijelaskan apa tujuan kita sini? Baik, di sini saya bertujuan untuk mendapatkan konseling dan edukasi persiapan fisik dan psikologi sebelum menikah. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan Ibu, yaitu persiapan fisik dan psikologi sebelum menikah. Nah, sebelum menikah itu, Ibu, kondisi fisik sehat sebelum menikah itu sangat penting untuk menunjang kesuburan, terus kehamilan sehat, dan kualitas hidup keluarga. Nah, pemeriksaan pranikah ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan sebelum kehamilan. Nah, pemeriksaannya itu meliputi seperti pemeriksaan fisik umum, HB atau anemia, terus status imunisasi, screening penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, jadi hasil pemeriksaan itu nanti akan digunakan untuk perencanaan kehamilan yang aman nantinya. Nah, yang pertama tadi ya di sini ada status gizi yang baik itu mendukung kesuburan dan tumbuh janin. Nah, yang saya dengar tadi itu status IMT ibu itu kurangnya di 17,5. Nah, jadi ibu IMT yang normal itu 18,5 itu normal. Kalau ibu kan 17,5, jadi masih di bawah, masih bisa dibilang kekurangan gizi. Jadi ibu harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya ibu. Terus tadi HB ibu rendah ya, di sekitar 10,3. Nah, anemia itu adalah kondisi HB rendah yang sering terjadi pada perempuan usia reproduksi. Nah, HB-nya yang normal itu kurang lebih 12 gram. Nah, anemia sebelum hamil itu dapat meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan bermasalah. Pencegahannya itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan kaya zat besi, terus tablet tambah darah juga. Terus aktivitas fisik teratur itu membantu menjaga berat badan, kesehatan jantung, dan keseimbangan hormonal. Istirahat cukup juga sangat penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dan juga harus menghindari kayak rokok, alkohol, dan zat-zat adiktif untuk meningkatkan kesiapan kehamilan. Nah, di dalam pernikahan juga ibu itu membutuhkan kesiapan mental untuk menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab. Kematangan emosi juga itu bisa membantu pasangan untuk menyelesaikan masalah tanpa konflik berlebihan. Ibu harus memberikan komunikasi terbuka dan saling menghargai. Itu adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Dan juga kemampuan mendengar dan menyampaikan pendapat secara sehat dan mencegah konflik untuk jangka panjang. Dan juga pengelolaan stres dan emosi ibu itu harus diatur ya ibu, kayak stres yang tidak dikelola dengan baik itu dapat berdampak pada kesehatan mental dan hubungan pasangan. Tekniknya cukup sederhana seperti relaksasi, berbagi cerita, ataupun mendapat dukungan pasangan untuk membantu mengelola stres. Terus suami istri itu memiliki peran yang saling melengkapi dalam keluarga. Jadi harus bekerja sama, terus membuat kesepakatan bersama itu sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pengasuhan anak. Terus ibu menjadi orang tua itu juga membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan sosial. Jadi perencanaan kehamilan dan pengasuhan sejak pranikah itu berdampak positif pada tumbuh kembang anak. Nah ibu, itu saja yang bisa saya jelaskan pada konseling persiapan fisik dan psikologis pranikah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik ibu, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah bisa ibu mengulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi?
Jadi saya sebagai murid itu saya harus memeriksa pemeriksaan umum dan saya harus melakukan pemeriksaan apakah saya mempunyai penyakit menular atau tidak, dan terus pada miliknya itu saya harus berbagi cerita dengan suami agar saya tidak terlalu stres. Baik Ibu, terima kasih. Nah, dari konseling teman-teman kita tadi ya, Pak Zia dan Ajija, mungkin ada masukan dari teman-teman sekalian. Kira-kira bagaimana konselingnya? Apakah sudah baik? Sudah sesuai dengan checklistnya? Ya. Sudah sesuai. Ya. Nah, kalau kekurangannya ada atau tidak? Tidak ada. Ada. Kurangnya apa? Tadi tidak mendokumentasikan ya, sampai nge-review ya. Jadi setelah direview pemahaman klien, jadi kita dokumentasikan ya. Itu saja. Kita berikan aplaus lagi. Ya, jadi setelah tadi ada simulasi konseling yang telah dilakukan oleh teman kalian, nah, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, Konseling harus dilakukan sebelum kehamilan. konseling harus dilakukan sebelum kehamilan. Ada lagi? Persiapan pranikah bukan hanya untuk menikah, Ibu. Ya, tepat. Ada lagi? Anemia harus dicegah sama kehamilan, Ibu. Nah, kenapa? Alasannya apa? Karena edukasi sejak pranikah itu dapat mempersiapkan kehamilan sehat dan dapat melakukan pencegahan stunting. Ya, tepat ya. Berarti kalian saya anggap sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas ya. Jadi insya Allah tugasnya akan dikumpul H-1 sebelum pertemuan kita lagi ya. Nah, tugasnya adalah silakan si pen membuat beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, setiap kelompok akan membuat video konseling persiapan fisik dan psikologis pranikah ya. Kemudian tugasnya diupload di platform Siakat. Nah, untuk materi kita pada hari ini checklist ya dan tugas sudah saya upload juga di platform Siakat. Nah, silakan tugas-tugasnya kalian di-upload juga di situ. Oke? Ya, jadi kesimpulannya seorang bidan itu tidak hanya mendampingi pasien sejak masa kehamilan, namun sejak masa remaja ya, karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya, untuk pencegahan anemia sehingga dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan outcome-based education dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga setiap proses pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan. Mendidik dengan hati, membimbing dengan bukti, mengabdi untuk generasi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.